pernah dengar suara roda besi berjalan sendiri di rumah sakit. Jam 2:15 dini hari. Tanpa didorong, tanpa suara manusia. Dan lebih mengerikan lagi, keranda itu berhenti tepat di depanmu. Melindas kakimu, tapi bukan rasa sakit yang kamu rasakan, melainkan dingin seperti tanah kuburan. Malam itu, Nanda belum tahu kalau sahabatnya sudah ditandai untuk dijemput. Bangsal Mawar dikenal sebagai bangsal paling tua di rumah sakit itu. Bangunan ini sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu, jauh sebelum rumah sakit diperluas dan direnovasi ke sana kemari. Cat dindingnya menguning dan mengelupas di banyak bagian, menyisakan berkak-berkak seperti bekas rembesan air yang tak pernah benar-benar kering. Lampu-lampu neon di langit-langit sering berkedip tanpa pola, redup lalu terang lagi, seperti orang kelelahan yang berusaha tetap terjaga. Lorong di bangsal ini selalu terasa lebih dingin dibanding bagian rumah sakit lainnya. Dingin yang aneh, seolah udara di sana tidak pernah sepenuhnya berganti. Malam itu, tepat jam 2:15 dini hari, jam yang oleh para perawat lama sering disebut sebagai jam rawan, jam kosong, atau jam milik mereka. Pada jam seperti ini, pasien biasanya terlelap atau mengigau. Perawat berjaga dengan langkah pelan, dan suara apapun terdengar jauh lebih jelas sekaligus lebih menakutkan. Tidak sedikit staf rumah sakit yang percaya bahwa pada jam inilah batas antara yang hidup dan yang sudah mati menjadi tipis, nyaris transparan. Seorang pemuda bernama Nanda duduk sendirian di kursi koridor bangsal Mawar. Punggungnya bersandar, malas, kepalanya sesekali terangguk karena menahan kantuk. Di tangannya ada sebuah buku silat lusuh yang sudah dibacanya berulang kali. Halaman-halamannya sudah lecek dan sudutnya terlipat. Namun malam itu, Nanda tidak benar-benar membaca. Matanya memang menatap halaman, tapi pikirannya melayang kemana-mana. Setiap beberapa detik, dia melirik ke arah pintu bangsal, memastikan sesuatu yang sebenarnya tidak dia tahu apa di dalam bangsal itu. Sahabat karibnya, Rizal, sedang terbaring lemah di atas ranjang rumah sakit. Sudah 3 hari Rizal dirawat karena demam tifus yang tak kunjung turun. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat seperti kehilangan darah, dan bibirnya kering. Napas Rizal pendek-pendek, naik turun dengan susah payah. Kadang-kadang dia mengigau, suaranya lirih tapi cukup jelas. Di tengah kesunyian malam, Nyangbek, Nanda merinding. Nama-nama yang disebut Rizal bukan nama orang hidup. Ada nama kakeknya, ada nama tetangga lama yang sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Nanda memilih berjaga di rumah sakit. Dia sebenarnya bisa pulang, tapi perasaan tidak tega menahan. Entah kenapa, sejak Rizal masuk bangsal Mawar, Nanda selalu merasa gelisah. Ada rasa berat di dada setiap kali dia hendak meninggalkan bangsal itu. Seolah sesuatu akan terjadi kalau dia tidak ada di sana. Rumah sakit malam itu terasa sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada suara televisi dari ruang tunggu, tidak ada obrolan perawat. Bahkan suara langkah kaki yang biasanya terdengar samar di kejauhan pun seperti menghilang. Siken lorong-lorong panjang itu menelan semua bunyi. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan, terdengar seperti ketukan yang diperlambat. Nanda menghela napas panjang, lalu meluruskan kedua kakinya untuk meregangkan badan. Duduk terlalu lama membuat pinggangnya pegal. Saat itulah, tanpa tanda apapun, udara di sekitarnya berubah. Bukan sekadar dingin biasa, bukan dingin AC yang menusuk kulit. Ini dingin yang tiba-tiba, yang langsung membuat bulu kuduk Nanda berdiri, dan tengkuknya terasa seperti disiram air es. Dia mengerutkan kening, menoleh ke kanan dan kiri. Lorong masih kosong, lampu masih berkedip pelan. Lalu terdengar suara itu. Suara besi bergesek pelan, panjang, dan lambat. Bukan suara pintu, bukan suara ranjang pasien. Suara itu datang dari ujung lorong, memantul di dinding-dinding tua bangsal Mawar. Nanda menegakkan tubuhnya, matanya membesar, jantungnya berdetak lebih cepat. Di bawah cahaya lampu neon yang redup, sesuatu muncul dari balik tikungan lorong. Sebuah keranda besi rumah sakit. Keranda yang biasanya dipakai untuk membawa jenazah ke ruang jenazah. Kerandanya bergerak pelan, lurus, tanpa suara roda yang normal. Tidak ada perawat, tidak ada siapa-siapa yang mendorongnya. Keranda itu diselimuti kain hijau kusam. Warnanya tidak hijau segar,
melainkan hijau tua seperti lumut yang tumbuh di batu lembab. Kain itu menjuntai menutup sebagian sisi keranda, bergoyang sangat pelan seiring pergerakannya. Keranda itu melaju lurus, menuju ke arah Nanda. Nanda menelan ludah. Refleks, dia ingin menarik kakinya, tapi tubuhnya mendadak terasa berat. Kaku, seolah ada sesuatu yang menahan dari dalam. Tangannya mencengkeram buku silat itu sampai jari-jarinya memutih. Keranda itu semakin dekat, hingga akhirnya roda besinya melindas kaki Nanda yang sedang berselonjor. Anehnya, tidak ada rasa sakit. Yang ada justru sensasi dingin luar biasa, seperti kaki itu dimasukkan ke dalam air es yang bercampur tanah kuburan. Dingin itu tidak berhenti di kulit. Ia menjalar masuk ke tulang, merambat ke dada, lalu naik ke kepala. Napas Nanda tercekat, matanya berkunang-kunang. Keranda itu tidak berhenti. Ia terus melaju, perlahan, seolah tidak menyadari apapun yang baru saja dilewatinya. Beberapa detik kemudian, keranda itu sudah berada di belakang Nanda, bergerak menjauh menuju arah lain lorong. Nanda terdiam, tubuhnya masih kaku, tersengal, seperti orang yang baru saja ditahan di dalam air terlalu lama. Kakinya tidak terluka, tapi dinginnya masih terasa, menetap, seperti bekas sentuhan yang menolak pergi. Di ujung lorong, dari arah kantin rumah sakit, seorang pria tua berdiri mematung, sambil menatap Nanda dengan wajah tegang. Sorot matanya tidak menunjukkan keterkejutan, melainkan ketakutan yang sudah lama dikenalnya. Namanya Judin. Judin mendekat pelan. Langkahnya nyaris tidak bersuara. Wajah pria tua itu pucat seperti kertas. Keriput di sekitar matanya tampak semakin dalam. Tetap tidak lepas dari lorong tempat keranda tadi melintas. Seolah dia takut benda itu tiba-tiba muncul lagi dari balik tikungan. Tangannya gemetar saat dia berhenti di depan Nanda. Nafasnya pendek-pendek, seperti orang yang baru saja melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat manusia. Kamu lihat? Ya. Suara Judin nyaris tidak terdengar, lebih mirip hembusan nafas. Daripada kalimat, Nanda hanya bisa mengangguk kaku. Mulutnya terasa kering, tenggorokannya sakit seperti habis menelan pasir. Kakinya masih terasa dingin, mati rasa, tapi dia tidak berani melihat ke bawah. Dia takut kalau apapun yang barusan melintas masih meninggalkan sesuatu di tubuhnya. Itu bukan keranda biasa, kata Judin lagi, suaranya sedikit bergetar. Orang sini nyebutnya keranda geser. Itu adalah sebuah utusan. Kata terakhir itu meluncur pelan, tapi dampaknya menghantam dada Nanda seperti palu. Nanda menelan ludah, suaranya tertahan di tenggorokan. Dia ingin bertanya banyak hal, tapi lidahnya terasa berat. Kalau dia jalan sendiri, lanjut Judin, berarti ada nyawa yang mau dijemput, nggak pernah meleset. Dada Nanda berdegup kencang. Bunyi detaknya terasa sampai ke telinga. Ingatannya langsung melompat ke Rizal yang terbaring lemah di bangsal mawar. Napas pendek, tubuh panas, igauan aneh yang tidak masuk akal. Semua potongan itu seperti disusun paksa di kepalanya. Dia kemana? Tanya Nanda akhirnya. Suaranya parau. Judin tidak langsung menjawab. Pria tua itu hanya mengangkat tangannya perlahan, menunjuk papan penunjuk bangsal yang tergantung di dinding lorong. Tulisan bangsal mawar tampak kusam, cat hurufnya mulai pudar. Kesana, kata Judin lirih. Bangsal mawar, darah Nanda seperti berhenti mengalir. Sekujur tubuhnya terasa dingin, bukan hanya di kaki, tapi sampai ke ujung jari. Tanpa berpikir panjang, dia berbalik dan berlari menuju bangsal. Buku silat di tangannya terjatuh ke lantai. Tapi dia tidak peduli. Yang ada di kepalanya hanya satu. Rizal, lorong, yang tadi terasa biasa kini mendadak terasa panjang. Seolah jaraknya dilipat berkali-kali. Lampu-lampu neon berkedip semakin cepat. Cahayanya seperti mengejek. Hidup mati, pion memanjang dan memendek di dinding. Bergerak tidak wajar mengikuti langkahnya. Setiap langkah terasa berat. Seolah lantai menahan telapak kakinya agar dia tidak sampai tepat waktu. Udara semakin dingin saat dia mendekati kamar Rizal. Bau antiseptik yang biasanya menyengat kini bercampur dengan bau lain. Bau tanah basah yang asing di dalam rumah sakit. Jantung Nanda berdegup semakin liar. Napasnya tersengat. Tangannya gemetar saat meraih gagang pintu kamar. Begitu pintu terbuka,
Hawa dingin menyergap seperti gelombang. Dingin itu langsung menampar wajahnya, membuatnya refleks terhenti di ambang pintu. Lampu kamar masih menyala, tapi cahayanya redup, seperti tertutup kabut tipis. Di atas ranjang, Rizal terbaring dengan mata terpejam. Dadanya naik turun sangat pelan, nyaris tidak terlihat. Namun yang membuat Nanda membeku bukan kondisi sahabatnya, melainkan sesuatu yang berada tepat di atas tubuh Rizal. Sosok itu besar, hitam, bentuknya menyerupai manusia, tapi tidak sepenuhnya. Tubuhnya seperti gumpalan bayangan pekat, tepinya tidak jelas, seolah terus bergerak dan berubah. Di sekelilingnya terbalut kain hijau kusam, kain yang sama dengan yang menyelimuti keranda tadi. Kain itu menempel pada sosok tersebut, seperti bagian dari tubuhnya sendiri. Wajah sosok itu tidak jelas, tidak ada mata, tidak ada hidung, hanya cekungan gelap yang membuat Nanda merinding. Namun bagian dadanya terlihat mengembang dan mengempis, perlahan, mengikuti irama yang tidak wajar. Setiap kali dadanya mengembang, Nanda melihat dada Rizal mengempis lebih dalam, seolah udara di paru-parunya ditarik keluar. Nanda gemitar, lututnya melemas, hampir membuatnya jatuh terduduk. Sangat refleks berpegangan pada kusen pintu agar tidak roboh. Di kepalanya hanya ada satu pikiran yang berputar-putar tanpa henti. Ini nyata. Pandangan Nanda turun ke lantai. Di sana, tepat di bawah ranjang, ada jejak tanah merah. Tanah itu basah, lengket, dan baunya anyir, seperti tanah kuburan yang baru, digali dan belum kering. Jejaknya tidak acak. Tanah itu membentuk simbol aneh, melingkar, dengan garis-garis yang tidak beraturan, seolah digambar dengan sengaja. Nanda mundur satu langkah, tapi tumitnya menghantam sesuatu yang lembab. Dia menunduk dan jantungnya seperti diremas keras. Di pergelangan kakinya sendiri, ada bekas tanah merah yang sama. Tanah itu menempel jelas, membentuk garis melingkar, seperti cap atau tanda. Kepalanya berdenyut. Dia teringat dingin yang menjalar saat keranda melindas kakinya, terlalu dingin untuk sekadar kebetulan. Seolah mereka berdua sudah ditandai, seolah itu adalah tiket. Nanda menutup mata sesaat, mencoba mengumpulkan keberanian yang tersisa. Dia bukan orang alim. Doa-doa yang dia hafal tidak banyak, tapi saat itu tidak ada pilihan lain. Dengan suara bergetar, dia mulai membaca doa seadanya. Kalimatnya tidak runtut, ada yang terlewat, ada yang terulang, tapi setiap kata keluar dari mulutnya dengan rasa takut dan harap yang bercampur jadi satu. Sosok hitam itu berhenti bergerak. Dada bayangan itu tidak lagi mengembang. Suasana di kamar berubah tegang, seolah udara dipadatkan. Perlahan, sosok itu menoleh ke arah Nanda. Gerakannya tidak seperti manusia, lebih seperti bayangan yang diseret paksa untuk membentuk arah. Udara bergetar, lampu kamar berkedip keras, lalu padam, gelap total, menyelimuti ruangan. Tidak ada cahaya sama sekali. Nanda tidak bisa melihat apapun, bahkan bayangan tangannya sendiri. Yang ada hanya suara nafasnya sendiri yang tersengal dan suara napas Rizal yang semakin lemah. Tiba-tiba, ada tekanan di dada Nanda, seperti ada tangan besar yang tidak terlihat mendorongnya dari depan. Nafasnya tertahan, dadanya terasa sesak, kakinya terdorong ke belakang beberapa langkah. Punggungnya menghantam dinding dingin kamar. Dalam gelap itu, Nanda merasakan kehadiran sesuatu yang sangat dekat. Bukan hanya satu, seolah bianggon-bianggon lain berkumpul, mengelilingi ruangan. Dia bisa merasakan dingin mereka, beratnya, niat mereka yang tidak ramah. Kamu gak berhak. Suara itu muncul di kepalanya, bukan di telinga. Suara berat, dalam, seperti datang dari bawah tanah. Nanda menutup mata lebih erat. Karengit mengalir di pelipisnya. Dadanya sakit, napasnya terengah-engah. Tekanan itu semakin kuat, mendorongnya menjauh dari ranjang Rizal. Tapi Nanda bertahan. Dia mengingat semua hal kecil tentang sahabatnya, tentang tawa Rizal yang keras, tentang kebiasaan Rizal meminjam uang tapi lupa mengembalikan, tentang malam-malam nongkrong yang membosankan tapi terasa aman. Pikiran-pikiran itu menjadi jangkar, menahan dirinya agar tidak terseret keluar. Dia tidak melawan dengan tenaga, tubuhnya terlalu lemah untuk itu. Dia melawan dengan tekad yang keras kepala. Dia menolak menyerah, menolak pergi, menolak membiarkan.
Rizal diambil begitu saja. Doanya semakin keras. Meski suaranya bergetar dan terputus-putus, kata-kata itu keluar seperti jeritan pelan. Tekanan di dadanya naik turun, seperti sesuatu sedang menimbang-nimbang dalam kegelapan itu. Nanda merasakan dingin di kakinya kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Bekas tanah merah di pergelangan kakinya terasa panas dan dingin bergantian, seperti disiram air es. Lalu api kecil, sosok itu bergerak lagi. Nanda tidak bisa melihatnya, tapi dia bisa merasakan pergeserannya. Seperti bayangan besar yang mondar-mondar di udara. Suara napas berat terdengar lebih dekat ke wajahnya. "Kamu ditandai." Suara itu kembali terdengar di kepalanya. "Jelir, belum." Kalimat itu membuat jantung Nanda hampir berhenti. Belum. Berarti suatu hari nanti, tekanan di dadanya perlahan mengendur. Udara terasa sedikit lebih ringan. Nanda tersungkur ke lantai, terengah-engah, seolah baru saja diselamatkan dari tangled. Gelap masih menyelimuti ruangan, tapi kehadiran menekan itu mulai menjauh. Nanda tetap di lantai, tidak berani bergerak, tidak berani membuka mata. Dia terus berdoa, meski suaranya semakin lemah. Di dalam kegelapan bangsal mawar, malam terasa begitu panjang, dan Nanda hanya bisa berharap satu hal: semoga dia tidak terlambat. Waktu terasa berhenti, detik-detik seolah menolak bergerak maju, menggantung di udara bangsal mawar yang gelap dan dingin. Nanda masih terduduk di lantai, punggungnya bersandar ke dinding, tubuhnya gemetar tanpa bisa dikendalikan. Napasnya terengah-engah, dada naik turun dengan susah payah, seperti orang yang baru saja lolos dari tenggelam di laut yang gelap. Nanda terus berdoa. Tidak ada lagi susunan kata yang rapi. Doanya bercampur antara ayat yang dia hafal setengah-setengah, potongan kalimat yang dia dengar dari orang tua dulu, dan permohonan sederhana yang keluar begitu saja dari hati. Air mata mengalir di pipinya, tapi tidak ada suara tangis. Tenggorokannya terlalu tercekat untuk mengeluarkan apapun selain napas yang putus-putus. Di tengah kegelapan, bayangan itu masih ada. Nanda tidak bisa melihatnya dengan jelas, tapi dia bisa merasakannya. Kehadirannya seperti tekanan berat di udara, seperti awan hitam yang menggantung tepat di atas kepala. Namun perlahan, sesuatu berubah. Bayangan itu mulai bergetar. Bentuknya yang tadi terasa kokoh dan menakutkan, kini tidak lagi stabil. Seolah angin tak terlihat menggoyang-goyangkan wujudnya. Dingin di ruangan itu mulai berkurang, sedikit demi sedikit. Tidak langsung hilang, tapi tidak lagi menusuk sampai ke tulang. Nanda merasakan sensasi aneh, seperti udara yang selama ini ditahan, kini mulai dilepaskan. Lalu dari kejauhan, sangat jauh, terdengar suara yang pada saat yang sama paling ditakuti dan paling dinanti oleh makhluk-makhluk malam, azan subuh. Awalnya lirih, hampir tidak terdengar, tapi pelan-pelan suara itu semakin jelas, merambat masuk melalui sela-sela jendela, melalui dinding-dinding tua rumah sakit, menembus lorong-lorong panjang yang sunyi. Allahu Akbar. Kalimat pertama itu menggema lembut, namun punya kekuatan yang membuat udara bergetar. Nanda merasakan dadanya bergetar mengikuti lantunan suara itu. Bayangan hitam di ruangan itu bereaksi. Ada suara rangan pelan, berat, seperti suara makhluk yang sedang menahan amarah dan kekecewaan sekaligus. Bayangan itu bergerak mundur. Kain hijau kusam yang menyelimutinya mulai melorot dari tubuhnya. Kain itu jatuh ke lantai tanpa suara, lalu perlahan berubah menjadi asap tipis yang mengepul ke udara. Asap itu berputar sebentar, lalu menghilang, menyatu dengan kegelapan yang tersisa. Udara hangat kembali memenuhi ruangan. Bau tanah basah yang tadi menyengat perlahan memudar, digantikan bau antiseptik yang lebih familiar. Dada Nanda terasa lebih ringan, meski tubuhnya masih lemas. Lampu kamar menyala tiba-tiba, membuat Nanda memicingkan mata. Cahaya putih itu terasa menyilaukan setelah gelap yang panjang. Ruangan kembali terlihat seperti kamar rumah sakit biasa. Ranjang, infus, tirai, semua berada di tempatnya. Tidak ada bayangan hitam, tidak ada kain hijau, tidak ada simbol aneh yang jelas terlihat di lantai. Meski bekas tanah merah masih samar-samar tampak di beberapa titik. Di atas ranjang, Rizal menarik napas panjang. Dadanya mengembang penuh, lebih dalam dari sebelumnya. Lalu dia batuk keras, batuk basah yang terdengar nyata
dan manusiawi. Batuk itu diikuti desahan panjang, seperti orang yang baru terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Matanya terbuka. Nanda menatapnya dengan mata membesar, hampir tidak percaya. Rizal mengerjap beberapa kali. Pandangannya kosong sebelum akhirnya fokus. Tatapannya jatuh ke wajah Nanda yang pucat dan basah oleh air mata. "Nanda," suara Rizal serak, hampir tidak terdengar. Saat itu, kaki Nanda seperti kehilangan kekuatan. Dia merangkak mendekati ranjang, lalu berdiri tertatih sambil berpegangan pada sisi ranjang. Tangannya gemetar saat menyentuh lengan Rizal. "Hangat." "Nyata, lu sadar?" gumam Nanda pelan. Suaranya bergetar antara lega dan tidak percaya. Rizal mengangguk lemah. Wajahnya masih pucat, tapi matanya terlihat lebih hidup. Napasnya sudah tidak sependek tadi. Beberapa menit kemudian, perawat datang setelah mendengar suara batuk keras. Mereka terkejut melihat perubahan kondisi Rizal yang tiba-tiba membaik. Alat-alat diperiksa, suhu tubuh diukur, tekanan darah dicek berkali-kali. Pagi itu, Rizal dinyatakan melewati masa kritisnya. Dokter mengatakan demamnya mulai turun secara drastis. Kondisinya stabil, meski masih harus dirawat beberapa hari lagi. Tidak ada penjelasan medis yang benar-benar masuk akal tentang perubahan cepat itu. Semua dicatat sebagai perkembangan positif yang tidak biasa. Namun bagi Nanda, cerita tidak berhenti di situ. Beberapa jam kemudian, setelah matahari mulai naik dan cahaya pagi masuk ke bangsal mawar, Nanda duduk di kursi yang sama seperti semalam. Tubuhnya terasa remuk, seperti habis dipukuli. Saat dia menunduk, matanya tertuju pada celananya. Tepat di bagian kaki yang tadi malam dilindas keranda, masih ada noda tanah merah. Noda itu kering, warnanya lebih gelap, seperti darah tua yang menempel. Di kain, Nanda mencoba mengusapnya dengan tangan. Tidak hilang. Dia pergi ke kamar mandi, mencuci bagian itu dengan sabun. Digosok keras sampai kulit kakinya perih. Noda itu tetap di sana, tidak berubah sedikit pun. Hari-hari berikutnya, Nanda mencoba. Segala cara dicuci berkali-kali, disikat dengan sikat kasar, direndam semalaman, tidak ada hasil. Noda itu seperti bagian dari kain itu sendiri. Menolak pergi, Rizal juga membawa bekas dari malam itu. Di pergelangan kakinya, ada memar hitam kebiruan, jelas terlihat seperti bekas cengkraman jari. 5 garis samar melingkar, tidak simetris, tapi cukup jelas untuk membuat siapapun merinding. Dokter memeriksanya, mengira itu akibat tekanan lama atau benturan. Tapi Rizal tidak pernah jatuh, tidak pernah terbentur apapun bisa jadi efek. Pembuluh darah, kata dokter akhirnya, terdengar ragu. Nanti juga hilang, tapi memar itu tidak hilang dengan cepat. Bahkan setelah warna hitamnya memudar, bekasnya masih terlihat samar, seperti bayangan di bawah kulit. Judin datang menjenguk beberapa hari kemudian. Pria tua itu berdiri di dekat pintu kamar, menatap Rizal, lalu mengalihkan pandangannya ke noda di celana Nanda yang masih dia kenakan. Wajah Judin mengeras, lalu dia menggeleng pelan. Kalau sudah ditandai, katanya lirih, nyaris berbisik, ya dibawa seumur hidup. Nanda tidak menjawab, dia hanya menunduk, merasakan dingin samar di kakinya, meski ruangan itu hangat. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Setiap kali jam menunjukkan lewat tengah malam, dia selalu teringat suara besi bergesek di lorong panjang. Setiap kali mendengar roda ranjang pasien didorong, dadanya otomatis mengencang. Rizal pun tidak pernah sama. Dia jarang membicarakan malam itu, tapi kadang saat bangun tidur, dia terlihat linglung, menatap kosong ke satu titik. Pernah suatu pagi, Rizal berkata pelan, "Gue mimpi ditarik orang, tapi ditahan sama suara." Nanda tidak pernah bertanya suara apa. Sejak malam itu, Nanda percaya satu hal. Di rumah sakit tua seperti bangsal mawar, maut tidak datang sembarangan. Dia tidak sekadar menunggu. Dia punya protokolnya sendiri, jalurnya sendiri, dan utusannya sendiri. Ada waktu tertentu, tanda tertentu, dan cara tertentu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Dan siapapun yang tidak sengaja bersinggungan dengannya, siapapun yang berada terlalu dekat dengan jalurnya, akan selalu membawa tanda, entah berupa noda yang tidak bisa hilang, entah berupa bekas di tubuh, atau entah berupa ingatan yang terus menghantui di malam hari. Tanda itu akan selalu menjadi pengingat bahwa batas antara dunia yang terlihat dan dunia yang menunggu dalam gelap jauh lebih tipis daripada yang selama ini orang percaya.